Biasanya kalau duduk depan objek, kamu hamil ya gitu dong. Hai sibling, assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Dr. Cindy di Podcast Dr. Cindy. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Iya. Ya dok, jadi teman-teman semuanya, jadi panggilan fans saya dok, saya punya fans. Betul percaya? Oh iya percaya banget, percaya banget. Saya salah satu fans Dr. Cindy soalnya. Saya salah ngomong sama beliau. Ternyata dokter sangat baik-baik sekali sama saya, dan saya tuh dari jauh-jauh hari dok, saya benar-benar mengagumi seorang dokter Nisa. Karena pribadi beliau itu sangat humble banget. Masya Allah, dan selalu happy. Dan beliau adalah seorang dokter spesialis obstetri ginekologi ya dok. Masya Allah, yaitu dokter Nisa. Nah, kita akan bahas seputar reproduksi ya dok ya. Iya. Dan segmen pertama yaitu tentang menstruasi, haid, datang bulan kata orang masyarakat di luar sana, gangguan haid. Iya. Nah, saya mau langsung ngobrol-ngobrol sama pakarnya, sama ahlinya nih guys. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu. Dokter juga punya YouTube ya dok ya? Ada, Nah, boleh. di sini nih silahkan di-subscribe, dan IG kita berdua silahkan di-follow dokter. Oke, Masya Allah, terima jadi kasih dokter masa banyak. kini ya dok ya. Nah, sekarang ternyata nih dok, kan saya udah tulis di IG, di feed ya dok. Iya. Jadi sebelum hari ini tuh saya selalu bilang ke sibling-sibling, sibling itu SHI itu Cindy dok, bling itu ya bling-bling gitu lah dok. Oh oke, luar Jadi biasa maksudnya, ya Allah. ya kayak sibling persaudaraan. Jadi kita Iya. sama netizen itu dekat dok, dekat di hati, dekat di mata, dekat di kamera gitu dok. Iya. Nah, jadi sebelum kita bahas gangguan-gangguan haid, penyebab-penyebabnya, sebenarnya bisa terjadi haid, bisa terjadi menstruasi, darah keluar dari itu misfi kita, itu gimana dok? Langsung kita tanya sama pakarnya. Kan kata kita semua udah tahu peluruhan dinding rahim karena nggak dibuahi gitu dok ya simptomnya. Langsung kita tanyakan, kenapa bisa terjadi menstruasi gitu dok? Silahkan dokter Nisa. Oke, baik. Sibling ya, berapa ya? Panggilnya sibling gitu Iya. ya. Oke, hai sahabat sibling, pakai sahabat boleh nggak? Boleh dok, apa aja bebas. Boleh. Dok. Oke. Iya, jadi begini ya, kalau kita setiap bulan itu kan ada hormon pengatur haid ya dok ya. Siap. Jadi ada progesteron, ada estrogen, itu saling berkaitan. Nah, pada satu masa siklus namanya siklus haid. Nah, ini yang penting banget ya dok, kita perlu tahu siklus haid dari seorang wanita. Jadi kita penting banget tuh ngelihat, mungkin ya buat teman-teman saya saranin kalau haid hari pertama dicatat ya. Tuh di kalender, jangan cuman kalender polos begitu ya. Kalau bisa dikasih lingkaran-lingkaran, nah tanda lah ya. Nah, apalagi sekarang ini udah zamannya milenial loh dok. Betul. Di HP itu aplikasi canggih-canggih. Banyak ya dok ya fitur-fitur ya dok. Jadi boleh ditandain di aplikasi siklus haid, boleh hari pertama, tapi saya sarankan lebih baik manual. Nah, setelah itu kita melingkari hari pertama haid, kemudian kita lingkari lagi hari pertama haid berikutnya. Oke. Nah, jadi kalau dalam siklus itu kita ternyata tidak dibuahi, sel telur kita keluar, itu kan ada masa yang namanya satu saat sebulan sekali kita mengenal yang namanya ovulasi. Ovulasi itu bahasa kedokteran berarti keluarnya sel telur kalau bahasa awamnya ya. Jadi sebulan sekali tuh sel telur akan diproduksi sekali sebulan. Kapan waktunya, nantikan yang berikut, jangan sampai matiin video ini ya. Nah, setuju. Pokoknya di belakang-belakang tuh pasti ada tentang itu ya. Betul, Nah, setuju. setelah itu kalau ini si ovulasi sel telur keluar, kagak ada yang ngebuahin, jadi artinya nggak ada sperma yang bisa membuahi, maka dia akan luruh. Jadi luruh keluarnya haid, berupa haid ya. 14 hari kemudian dia mulai ada. Jadi kan fasenya bisa menebal. Setelah menebal tidak ada pembuahan, dia akan meluruh pelan-pelan. Nah, turun ya. Jadi bagian dinding dalam rahim itu setelah menebal nggak ada pembuahan, dia akan turun keluar sebagai darah haid. Nah, kalau itu terjadi, maka lama haidnya tidak akan sama, tergantung dari tebalnya dari dinding dalam rahim tersebut. Nah, kalau sudah keluar darah haidnya selesai, maka kita juga perlu tahu, kadang-kadang kan orang kalau ditanya siklus haidnya berapa hari dok, kalau ditanya ya biasanya pas itu jawabnya gini dok, 7 hari biasanya. Ya padahal itu bukan siklus haid maksudnya ya. Iya. Maksudnya 7 hari itu berarti lama haid. Nah, kalau siklus haid menghitungnya dari hari pertama haid
sampai 1 hari sebelum haid berikutnya. Oke. Gitu. Baru itu dikatakan sebagai siklus haid Setuju. begitu. Jadi kalau dalam dunia kedokteran kita sebut dinding dalam rahim itu endometrium ya dok ya? Iya, Mungkin betul. banyak yang sering mendengar juga. Nah biasanya ada yang nanya nih, berarti itu siklus menstruasi ya dok ya? Jadi dari hari pertama sampai hari berikutnya ya, siklus berikutnya ya dok Sampai ya? 1 hari sebelum 1 siklus hari. haid berikutnya, Nah, sebelum berikutnya haid itu. pertama. Nah dikatakan siklus haid itu normal itu berapa hari dok? Ada yang mengatakan 21 sampai 35 hari, apakah benar seperti itu? Betul. Dan dikatakan normal apa aja dok indikator nih? Haid aku normal nih, nah ini langsung kita tanya nih, silakan dok. Iya, betul banget yang dikatakan dokter Cindy, sudah dijawab tadi Oh, ya. Masya Allah. Jadi siklus haid normal benar banget 21 sampai 35 hari, betul dok. Nah, terus kapan dikatakan siklus haid itu tidak normal? Apabila kurang dari 21 hari, misalnya terlalu pendek ya, kita katakan polimenore ya, jadi lebih sering haidnya. Atau dia lebih dari 35 hari. Jadi itu dikatakan sebagai ya long ya. Jadi dia kadang bisa 3 bulan sekali ya, mungkin bisa sampai 6 bulan baru kita sebut sebagai amenore gitu. Jadi nggak haid lebih dari 6 siklus. Gitu. Berarti kurang dari 21 hari atau bahkan bisa lebih dari 35 hari dok ya? Betul, Atau betul memanjang. banget. Dari segi darahnya nih dok, apakah ada pengaruh seperti konsistensi darahnya yang kental banget atau yang cair banget atau yang aku ada yang berpasir nih dok, gimana nih? Ada yang panik. Nah ini sebenarnya gimana dok? Iya, bener banget itu yang biasa yang bikin panik para remaja terutama ya dok Iya, ya. Apalagi betul. sibling nih kayaknya remaja semua ya. Bener, rata-rata usia reproduktif semua dok. Reproduktif Langsung ya. saya kejar dokter Nisa, Masya Allah. Jadi kita nggak usah bahas menopause kali ya. Boleh lah dikit-dikit cincai lah dok. Iya. Jadi kalau yang dikatakan ini apa namanya jumlah darah yang haid, nah itu kita melihat biasanya sih kita tidak terlalu sampai sehari ganti pembalut. Biasanya dilihat adalah ganti pembalutnya itu berapa hari, 1 hari itu berapa pembalut ya. Jadi yang lebih bagus itu pembalut itu dilihat kalau sampai itu kan kapasitas pembalut itu sekitar 50 cc itu udah penuh banget sampai 100 cc ya satu pembalut. Tergantung pembalutnya juga sih ya. Kalau pakai panty liner Iya. itu mungkin 25 cc udah habis kali. Oh iya benar-benar. Iya. Jadi itu masih normal aja volume darahnya segitu. Tapi kalau sampai keluarnya itu bentuknya pasir, mungkin agak sedikit artinya bukan dibilang pasir, sebenarnya bukan pasir ya, tapi itu adalah endometrium yang ikut keluar, tapi dalam bentuknya bukan luruhan darah. Jadi ada jaringan yang keluar. Jadi kesannya seperti berpasir ya, tapi bukan pasir beneran ya. Itu nggak apa-apa juga. Yang penting intinya tidak sampai gumpalan darah yang keluar sampai 1 hari, mungkin ya bisa lebih dari 500 cc langsung sekali keluar gitu ya. Nah itu baru dikatakan ada sesuatu, entah itu kelebihan dari penebalan dinding dalam rahimnya sendiri, produksinya terlalu lebih, atau memang ada tanda kutip ya, dia punya penyakit lainnya. Nah kalau sudah punya penyakit lainnya maka menstruasi akan jauh lebih banyak. Tuh banyak sekali ya penyebab karena ada tumor di rahim, misalnya contohnya kayak punya miom, adenomioma gitu ya. Itu bisa saja membuat darah haidnya akan gumpal-gumpal dan bisa keluar kayak jaringan juga dok. Nah sibling sekarang ini makin seru, makin hangat, makin panas dok perbicaraannya. Gitu ya? Kaget ngeliat saya, karena ini berbicara tentang usia reproduktif yang lagi api-apinya, lagi berapi-api, darah muda, darah yang penuh dengan semangat ya dok ya. Iya. Tapi kalau misalnya udah mendekati haid, biasanya normal terjadi kayak tiba-tiba kok aku mood swing gitu kan, terus makanan jadi lebih lahap, pusing, keliengan, kram, pegel-pegel, itu hal yang normal ya dok ya. Iya betul. Mungkin selama nggak ada demam tinggi pas lagi haid gitu dok ya, dan juga sampai nggak bisa jalan, ada juga yang nggak bisa jalan ya dok. Betul, yang untuk betul. pertama kali haid gitu dok ya. Betul, bahkan ada yang pingsan juga dok. Ada yang pingsan juga. benar. Oke. Nah, nih teman-teman, ada yang nanya juga nih dok, darah haid ini kita bisa lihat ini normal atau enggaknya, misalnya darahnya harus merah kah, atau misalnya merah tua, atau ada yang seperti orange, abu-abu, coklat. Nah kita langsung nanya, gimana nih dok sebenarnya yang bener, yang sehat atau yang bagus tuh darahnya gimana gitu, silahkan dok. Iya, kalau dikatakan warna darahnya itu sebetulnya tergantung kapan dia nyampe ke pembalutnya. Jadi sebetulnya warna darah itu ada juga sih kalau yang kita langsung lihat ya dari mulut rahimnya ya dok ya. Kalau misalnya sudah menikah, kita kan boleh melihat dari misfi kita itu akan dibuka, dilihat langsung darah yang keluar. Biasanya ciri-ciri kalau ada penyakit ya, ada penyakit misalnya
dia dekat mulut rahim misalnya dok ya, darahnya akan warnanya akan coklat tua gitu. Bisa tapi langsung ya, artinya gini ya, teman-teman di rumah nggak usah panik kalau melihat di pembalut warnanya coklat itu sebetulnya sudah teroksidasi sih dok. Dengan artinya darah ya dok ya. Iya benar. Jadi sebetulnya darahnya merah sih dok, sama kayak jilbabnya dokter Cindy. Merah marun ya dok. Kayak gini, mirip-mirip lah ya. Nah itu semakin lama di pembalut dia teroksidasi, dia berubah menjadi coklat tua, bahkan kehitaman. Kalau saking banyaknya dia akan berubah. Jadi berubah itu. Nah, tapi kalau kita mau melihat aslinya, sebetulnya darah itu yang keluar langsung fresh. Jadi pertama kali keluar itulah yang dilihat, darah yang pertama ngalir kali ya. Mungkin teman-teman kalau sedang, mohon maaf ya, lagi ke kamar kecil lah ya, kepengen buang air kecil gitu misalnya. Nah, mungkin boleh pada saat membersihkan itu mungkin bisa lah kita menggunakan tisu yang jangan yang lengket ya, kalau bisa saran saya sih tisu yang tidak lengket, kali tisu makan itu ya dok ya, yang enggak cuman untuk tes doang, ya, bukan untuk membersihkan air yang nempel ya. Saya sih nggak nyaranin pakai tisu, enggak. Ini kalau mau ngetes aja darahnya sebetulnya warnanya apa, nah itu langsung tempelkan aja di misfi bagian luar, tempel, dilihat darah yang keluar tuh warnanya apa. Nah itu adalah insya Allah itu yang lebih mendekati benarnya warna darah. Tapi jangan lupa juga dok, bisa juga darah yang keluar dari mulut rahim karena volumenya terlalu sedikit, dia nggak nyampe keluar. Akhirnya dia berubah warna di dalam. Ya, jadi kalau kita melihat terlalu banyak darah yang kesumbat di dalam V kita itu, maka dia akan berubah warnanya di dalam situ. Nah, jadi dari yang merah segar bisa berubah jadi coklat karena terlalu lama. Apalagi saya pernah operasi juga, ada gangguan yang namanya gebut miom ya. Gebut miom tuh miom yang bagian dalam dinding rahim yang keluar lewat misfi kita. Itu ada pasien saya sampai dia itu karena belum menikah ya dok, dia sudah menderita ini tahunan. Tapi karena belum menikah, kita kan tidak mungkin sebagai dokter kandungan untuk membuka jalan lahir ya, artinya jalan untuk lahirnya bayi itu nggak mungkin kita buka dengan alat. Akhirnya kita cuma USG, ada sesuatu hal yang tidak lazim ada di vagina, dan ternyata begitu menikah kita tahu tuh gebut miom, warnanya hitam seperti darah mati di deh ayam itu, dan itu jaringan sebenarnya dok. Jadi bukan darah, tapi darahnya dia memang coklat dan hitam terus. Nah kalau sudah kayak gitu, sebaiknya sahabat sibling semuanya sudah waspada ya. Kita harus tahu darahnya itu kalau sudah tidak lazim, saya sarankan segera ke dokter kandungan. Nah ini nih biasanya yang permasalahan polemik para remaja dok, biasanya kalau misalnya lewat poli obgyn agak takut gitu. Biasanya kalau duduk depan obgyn, kamu hamil ya gitu dok. Jadi dari sekarang kita harus kasih tahu ya dok ya, kalau misalnya ada gejala seperti yang tadi, misalnya gumpalan-gumpalan darah yang agak gede gitu dok ya, itu jangan sungkan, jangan ragu untuk dicek di poli obgyn. Atau misalnya sampai demam, sampai keramnya sakit banget gitu dok ya, dan warnanya mungkin sampai menghitam atau sampai abu-abu gitu dok ya, atau ada nanahnya mungkin ya, bisa bercampur dengan debris-debris misalnya dari infeksi juga bisa. Langsung jangan ragu, karena semakin cepat semakin baik dok ya, ke arah kesembuhan, Masya Allah. Nah ini juga ada yang nanya nih dok, kalau misalnya kita pernah sering dengar nih teman-teman di luar sana kata-kata endometriosis, itu kan katanya itu bisa bikin aliran haid itu darahnya masuk ke dalam lagi, sakit perut lagi, sampai buang air kecil, buang air besar itu terganggu. Nah kita langsung nanya nih dok, kasus endometriosis itu apa? Terus juga apakah banyak dok di Indonesia? Penyebabnya apa sih gitu? Langsung kita bahas di sini. Iya betul dokter Cindy. Jadi memang endometriosis itu sering banget ya, para remaja wanita itu sering banget nyeri haid. Biasanya sih manifestasi dari klinisnya itu keluhannya nyeri beberapa hari sebelum menjelang haid, ada yang sudah merasakan nyeri, ada juga hari pertama, hari kedua, dan itu setiap wanita tidak akan sama. Nah endometriosis sendiri sebetulnya secara teori penyebabnya itu masih belum ditemukan mana yang penyebab pastinya. Nah tapi ada beberapa dugaan, misalnya ya yang sudah menikah gitu ya, melakukan maksudnya program hamil dengan suaminya, itu pada saat darah haidnya belum selesai. Salah satu penyebabnya ada yang juga seperti itu, sehingga akhirnya terjadi semburan darahnya bukan ke misfi keluar, tapi semburan darahnya akhirnya dari dalam rahim dia keluar lewat tuba, lewat saluran telur, akhirnya disemburkan ke dalam perut. Nah jadi semburan darah inilah yang akan nempel ke mana aja organ di dalam perut. Kan ada ya, mulai dari sel telur, indung telurnya sendiri, jadi nempel di dinding luar indung telur, kemudian nempel juga dok di saluran tubanya. Bisa juga kembali lagi ke
dinding rahim luarnya yang ada di dalam perut. Nah, kalau sudah di dalam perut bisa nyebrang lagi ya di tetangga. Jadi kalau ada semburan darah itu nyebarnya nggak cuma di dalam rahim dan sekitarnya atau di luar rahim sekitarnya juga, tapi bisa sampai ke ususnya. Bahkan mungkin ya sahabat sibling kalau merasakan waktu haid itu kayaknya pengen pipis mulu ya. Terus ada nyeri di depan tuh ya, di bawah. Iya, ada penekanan. Nah, ada kayak kepengen pipis terus nyeri waktu pipis. Tapi sebenarnya lagi haid doang. Tapi kalau di luar haid dia tidak. Nah, itu berarti waspada. Mungkin semburan darah haid yang terjadi beberapa waktu yang lalu, berapa lampau yang lalu, itu dia nempelnya ke kandung kemih. Nah, ada juga ya, Masya Allah, itu kalau sudah nyebrangnya sampai ke dada, itu bisa ke paru-paru juga, Dok. Oh, Jadi ada banyak kasus seperti ada itu, endometriosis yang sampai ke paru-paru juga ya. Nah, itu bisa bikin sesak napas saat haid. Itu ada juga. Jadi bervariasi. Ada juga sampai ke lambung. Nyeri lambungnya hanya pada saat haid doang. Nah, itu karena dia kenapa? Karena ada endometrium, jadi nempel darah ke situ, akhirnya ada jaringan dari dalam rahim yang menempel ke luar organ lain, organ pencernaan. Nah, di situ dia akan ikut meremas ya. Karena ada kontraksi rahim untuk mengeluarkan darah haid. Nah, itu dia ikut akhirnya secara fisiologis, secara hormonal dia ngikut untuk meremas-remas, akhirnya nyeri pipis, nyeri kayak melilit banget sampai akhirnya pingsan karena nggak tahan sakitnya ya. Dan ada salah satu efek yang tidak menyenangkan ya, ini saya perlu ngomong, yang efek tidak menyenangkan dari obat itu adalah tumbuh kumis. Tumbuh kumis kadang-kala hormonal ya, Dok ya. Hormonal, karena ada hormon androgeniknya ya, atau hormon laki-laki maksudnya. Dan ada juga efek samping berikutnya, suara jadi berubah jadi lebih ke laki-lakian.